Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, أوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, kembali nikmat Allah bersama kita. Kita bisa sama-sama belajar kembali di salah satu dari rumah Allah ini, di musalla. Itu masjid. Ada biasa musalla masjid. Ini musalla Hamalatul Ilmi di Kuantan. Mudah-mudahan betul-betul menjadi para pembawa ilmu. Ikut sulawasa lah. Ikut tak bersama ikut sulawasa. Hah? Apanya? Baik, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita berharap mudah-mudahan salawat dan salam menjadi penyebab kita dapat syafaat daripadanya di hari kiamat nanti. Dan lebih daripada itu adalah kita semakin dekat dan semakin akrab dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Pada pengajian perdana ini, Ustaz John minta supaya ada buku kecil, tak boleh buku kodam, buku kenek lah. Nah, untuk sama-sama kita baca dan kita selesaikan. Dan Ana setuju karena buku ulama dulu kecil-kecil tapi isinya besar. Kalau buku kini kadang-kadang isi kenyang. Nah, itu. Jadi oleh sebab itu saya setuju. Dan sebenarnya dah lama juga kita ingin ini kan. Ini ada buku kecil lagi nanti insyaAllah selesai ini kita ini lagi insyaAllah. Dan akan baca malam pun adalah wasu buku kurikulum wasunya. Nah, kaum muslimin dan muslimat, yaitu tentang kitab Syarh Sunnah oleh Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani. Kenapa kita banyak membaca kitab-kitab akidah pada hari ini? Karena sebagian besar umat tidak mengetahui karena syubhat bagaimana akidah generasi sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka bahkan di kalangan orang-orang yang dianggap berilmu tetapi tertipu, sehingga beranggapan akidah yang diajarkan oleh Nabi, kemudian para sahabat dan para tabi'in adalah ilmu akal-akalan itu. Ilmu akal-akalan itu.
Artinya yang lebih dominan padanya akal manusia daripada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Maka itulah sebabnya kita hidupkan kembali warisan yang ditinggalkan oleh Nabi kepada para ulama ahli sunnah wal jamaah, walaupun tidak aswaja, ahli sunnah wal jamaah yang benar-benar berdasarkan as-sunnah, bukan berdasarkan logika lalu diberi nama ahlu sunnah. Padahal yang diikuti adalah logika orang, bukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Imam Al-Muzani rahimahullah atau kenapa kitab ini ditulis, latar belakangnya apa? Mungkin Allah ingin mengangkat beliau, Allah ingin mengangkatnya, sebab seperti disebutkan oleh muhaqqiq di Al-Maghrib, ulama di Maroko, apa namanya kalau sekarang namanya Maroko, tapi dulu Maghrib itu adalah bagian barat dunia Islam. Mereka sedang berbincang-bincang, membicarakan tentang para ulama-ulama ahli sunnah, ulama-ulama ahli sunnah. Bukan seperti tuan-tuan juga hari ini menggolong-golong ustadz sunnah, ustadz non sunnah, kan ada. Tapi ini kalangan para ulama. Lalu mereka menyebutkan dalam majelis itu ulama-ulama al-sunnah seperti Malik, Imam Malik, Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, kemudian Ats-Tsauri, Sufyan ibn Sa'id Ats-Tsauri, wa Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal. Dan tersebutlah oleh mereka salah satu darinya adalah Imam Al-Muzani, Imam Al-Muzani. Lalu ada yang protes, ini tidak masuk ulama dulunya, ini ulun masuk ulama ahli sunnah. Nah, karena itu padahal mereka yang lain mengakuinya, yang itu tidak. Ada sebagian belum mengakui. Di zaman ini ada juga, ya kan? Sebagian besar mengakui, tapi ada 2-3 yang belum bisa ditundukkan. Ada juga enggak? Nah. Jadi kaum muslimin muslimat, akhirnya mereka berkirim surat atau menulis kepada Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, minta diterangkan bagaimana akidah beliau. Ini kalau ada orang tanya akidah jemong gila bang, memang jak dia halus macam itu. Ya. Apalagi kalau ada yang meragukan. Kami juga, guru kami, salah satu guru kami di Madinah, orang juga membicarakan ini akidahnya tidak betul. Dia tulis kitab At-Tauhid. Ternyata isinya sama dengan yang akidah yang menuduh tadi. Tapi Allah tuliskan keberkahan, akhirnya menjadi kitab yang jadi kurikulum di sekolah seluruh Arab Saudi. Alhamdulillah, jadi kurikulum sekolah. Awalnya kalau tidak toge diragukan tadi, tidak tulis kan? Sekarang ditulisnya, dan ini akidah saya. Akhirnya jadi buku rujukan. Allah ingin mengangkat seseorang kadang-kadang dengan sebab-sebab mungkin
Seperti kata orang Arab, rubba dharratin nafi'ah. Ada kalanya sesuatu yang bermudarat itu mendatangkan manfaat. Contoh sekarang, ketika orang menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai pendiri aliran Wahabi yang suka mengkafirkan orang yang akan membunuh ayahnya, membunuh saudaranya karena berbeda pendapat. Akhirnya orang penasaran, baca bukunya, ikut kajian orang-orang yang dituduh seperti itu, ternyata 180 derajat terbalik. Justru yang ngomong seperti itu yang keras, sedangkan kajian-kajian sunnah selalu lembut dan santun. Kenapa tidak gurunya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi kalau ada di antara kita semakin ngaji semakin kasar, berarti gurunya bukan Nabi Muhammad, gurunya ustadz yang membawakan. Sama Nabi alaihi salatu wasallam tidak seperti itu. Sahih? Naam, akidah memang harus dipegang kuat, khudul kitabah biquwwah. Tetapi akhlak juga harus dalam kekuatan itu ada kehalusan, ada kesantunan. Jelas ya? Makanya Nabi SAW walaupun marah tapi tidak mengucapkan kata-kata yang membuat orang tersinggung. Walaupun dia marah. Awak ada marah lagi bagara pula tersinggung. Allah musta'an. Golak aja canda wangi. Golak aja canda wangi. Itu apa cara? Tidak. Jadi bukan dari Nabi yang seperti itu, tapi dari sebagian kita yang mendakwahkan kembali pada Quran Sunnah, tetapi tidak serentak antara akidah dengan akhlak. Padahal ada akidah akhlak, judulnya kan akidah akhlak. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akhirnya beliau menulis kitab tersebut yang ringkas tetapi cukup padat isi. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa sebenarnya Imam Al-Muzani ini? Sebenarnya kalau kita minta kesaksian para ulama, cukup banyak kesaksian para ulama tentang beliau. Banyak sekali kesaksian para ulama tentang Imam Al-Muzani. Misalnya di sini muhaqqiq mengutip, qalu anil Imam Al-Muzani, ini Ibnu Yunus, penulis sejarah Mesir. Ibnu Yunus mengatakan kalau tarikh Mesir yang paling muktamad sejarahnya adalah di kalangan mutaqaddimin adalah tarikh Ibnu Yunus. Tarikh Ibnu Yunus. Dia mengatakan sahibus Syafi'i. Ini adalah sahabatnya Asy-Syafi'i. Maksud sahabat di sini adalah murid setianya. Sampai-sampai saking setianya mulazamah dengan Asy-Syafi'i, dia tidak banyak gurunya. Nah, ini bagi yang kadang-kadang kan kalau sekenek guru sekenek ilmu, ada nyebut itu kan? Kan Syekh Albani kan kodok dis katakan itu tidak bah guru doanya. Haji baca ABCD bah guru juga, masa ini baca Al-Quran tidak bah guru. Ini hafal Quran deh 30 juz. Angku tidak hafal juz 30. Tang kalau ngaku banyak gurunya tidak bah guru. Nya dong. Juz 30 tidak lancar lah. Itu mengkritik Syekh Albani yang hafal ke 30 juz. Nah. Jadi kadang-kadang orang kadang tidak sadar diuntung, banyak orang tidak sadar diuntung. Apa yang tidak sadar diuntungnya? Awak tidak nahu tapi contoh-contoh punya sodok. Allah musta'an. Nyaukulah bayang-bayang setinggi badan. Boleh tidak setuju tapi jangan merendahkan. Itu yang penting. Boleh tidak setuju tapi jangan merendahkan. Tidak toko awak jadi kojong juga. Tidak makanan awak jadi lulu juga. Ya tak? Makanan orang ben ke ungge kudidi. Nanti maji dah. Hendak toko awak, tokonya sono toko traktor kan. Awak bocah awak. Bila sudah. Nah, ini kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi sahibus Syafi'i, beliau adalah murid setia Asy-Syafi'i, sampai-sampai gurunya tidak banyak. Karena mulazamah lama dengan Imam Asy-Syafi'i dan dia tidak salah pilih. Beliau tidak
salah pilih, sehingga bila disebut Asy-Syafi'i Al-Muzani lengket. Sebab ilmu Asy-Syafi'i salah satu perawi utamanya adalah Imam Al-Muzani. Baik, kanat lahu ibadatun wa fadlun. Beliau itu adalah orang ahli ibadah dan berkedudukan mulia. Maksudnya akhlaknya mulia. Kalau orang disebut rajulun fadil, itu biasa lebih kepada akhlak, pemurah, pemaaf, tidak banyak cerita, santun dan seterusnya. Di samping punya kedudukan tinggi dan ketokohan di dalam bermasyarakat. Thiqatun fil hadis. Dah, kalau sudah thiqah fil hadis, hadisnya sahih. Nah, la yakhtalifu fihi haziqun min ahli al-fiqh. Orang-orang yang cerdas dalam ilmu fikih tidak akan berbeda pendapat tentang Al-Muzani, bahwa beliau adalah orang yang diakui. Wa kana ahad az-zuhadi fid dunya. Beliau adalah salah satu dari ahli zuhud di dunia, ahli zuhud. Wa kana min khairi khalqillah azza wa jal. Beliau adalah termasuk makhluk Allah yang terpilih, makhluk Allah yang terpilih. Wa manaqibuhu katsirah. Sifat-sifat kebaikannya sangat banyak. Ini menurut Ibnu Yunus dalam tarikhnya, sejarah Mesir. Kemudian berkata Daud ibn Ali, imam mazhab al-Zahiri. Kan di antara mazhab fikih yang terkenal kan ada mazhab yang 4, sahih. Kemudian ada lagi mazhab al-Zahiri. Ini imamnya adalah Daud ibn Ali al-Zahiri. Di antara ulamanya yang paling terkenal setelah pemimpinnya ini atau pencetusnya ini adalah Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Berkata beliau, ahadun nudhari ashabihi yakni Syafi'i. Salah satu pembanding mazhab Imam Asy-Syafi'i, atau salah satu peneliti, salah satu ahli argumen di kalangan murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, la yadfa'uhu an zalika min hudafi. Tidak ada yang bisa menolak pengakuan itu terhadapnya. Ma'atiraf fi aktsari mukhalifihi lahu bidzalik. Disertai dengan pengakuan setiap orang yang pernah beradu argumentasi dengan beliau. Siapa dulu dong? Siapa dulu dong gurunya? Asy-Syafi'i rahimahullah. Dulu sebelum Asy-Syafi'i datang ke Mekah, ahlul ra'i, yaitu murid-murid Imam Abu Hanifah, banyak mempermainkan ahli hadis. Dites dengan hadis-hadis bertentangan atau kontradiktif, mereka banyak menyerah. Tapi setelah datang Asy-Syafi'i, baru tahu lawan, sehingga kembali ahli hadis bisa mengangkat kepala di depan ahlur ra'i. Karena ahlur ra'i sedang on apa istilahnya? Sedang naik daun ya. On leaf ya. On the way ya, maksudnya. Bukan. Jadi mereka sedang naik daun, sehingga ahli hadis kan biasa menghafalkan, meriwayatkan. Mereka jarang menganalisa. Kapan datang Asy-Syafi'i rahimahullah mengajarkan kepada mereka bagaimana menjawab subuhat ahli ra'yi tadi. Akhirnya ahli ra'yi harus angkat tangan, karena kalau ilmu hadis disertai dengan kecerdasan berlogika, maka disertai, maka tidak akan ada yang bisa melawan. Makanya para ulama-ulama yang menguasai hadis dan punya ketajaman analisa,
harus mengaku kalah, harus diakui oleh orang-orang yang hanya menguasai ilmu logika saja, ilmu logika, sebab dia miskin di sisi muatan ilmu. Allah musta'an. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Maka Asy-Syafi'i kembali mengangkat kepala ahli hadis, sehingga digelarlah beliau dengan Nasiru al-Hadis. Nasiru al-Hadis. Karena sebagian ar-ra'i bila saja mengatakan ini hadis tidak diamalkan, ya kan? Kata Imam Syafi'i, kenapa tidak bisa tidak diamalkan? Kan ada madhab seperti itu, tidak diamalkan. Sekarang orang misalnya, ya kadang-kadang yang itu bang cuma doang gini kan, subhanallah, sunnah Nabi dicemuk dengan alasan kan ni Yahudi gini, Yahudi banyak, mana Yahudi jangwi? Ada Yahudi jangwi, nama jangwi tetap je ulama-ulamanya. Di zaman Nabi ulamanya tetap jangwi juga. Cuman ketika masyarakat awamnya tidak mengikuti para ulamanya, mencukur jenggotnya, maka Nabi larang orang Islam mengikuti orang awam ya, Yahudi. Nah, orang awam Yahudi masih cukur janggut tuh enggak? Indah. Masih. Berarti larangan mencontoh mereka masih tetap berlaku. Masih tetap berlaku. Jelas ya? Yang kedua, jenggot itu sunnah fitrahnya laki-laki. Sehingga para ulama fikih mengatakan bilontino bajangwi. Bilontino bajangwi. Hah? Kalau ontino bajangwi dipotong jadi non jantan. Wajib dibersihkan. Wajib dicukur, wajib dihilangkan. Tapi bila laki-laki tidak bajangwi, hah? Wajib ditanam? Tidak ada kewajiban. Jadi mau tidak jangwi, nikmatilah, ya, karena tidak kono cuma ende nang durang, tidak kono cuma ende. Kita katakan larangan itu, larangan mencukur bukan karena apa? Bukan karena semata-mata orang Yahudi. Ilatnya adalah itu adalah sunnah. Karena tak satu pun Nabi, karena Nabi semuanya laki-laki, sah? Kecuali memelihara jenggotnya, tentu. Nah, mulai saya dah mempak memelihara jenggotnya. Nah, sampai Nabi kita alaihissalatu wassalam. Sampai Nabi kita alaihissalatu wassalam. Demikian juga para ulama kita sampai hari ini, yang namanya ulama beneran mesti benar-benar memelihara jenggotnya. Ulama setengah yang setengah jenggotnya. Sahih? Ya, benar-benar mencintai sunnah Nabi, benar-benar. Tapi yang setengah jenggotnya juga setengah. Basa-basi. Tahu. Padahal itu bukan illah tapi hikmah. Kalian kalau cukur jenggot, hilang fitrah laki-lakinya, kan habis laki-lakinya, bukan laki-laki habis, tapi habis laki-lakinya. Nanti kalian seperti orang Yahudi. Jelas? Nah, tapi kalau ditakdirkan sekarang orang Yahudi itu berjenggot lagi, kita tetap harus pertahankan jenggot kita karena fitrah. Mereka kembali kepada fitrah. Ini sama dengan orang yang dikenal dengan mencuri. Lalu kita ajarin anak kita, kalian hati-hati ya, rajin bekerja, jangan sampai tidak ada pencarian nanti jadi pencuri, jangan seperti si bulan. Itulah dapat kojo deh, laba pitinya ndak ancole lah. Tu asal ke anak kali lain cilok lenongnya. Gitu? Nah, mencukur itu kesalahan dan dosa. Lalu Nabi larang jen sampai contoh mereka kalian berdosa. Jelas? Nah, setelah mereka pelihara awak lupa berdosa deh. Tidak. Itulah makna ini bukan illah tapi hikmah. Ala kulli hal. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ketika datang Asy-Syafi'i, maka ahli hadis mengetahui cara untuk menjawab subuhat-subuhat ahli ar-ra'i. Ya tadi amat cerita punya
Apa cerita mas? Kalau ahli non sunnah itu memang agama main akal-akalan aja ni. Kamu cerita tu ya. Ini memang main akal-akalan memang. Katanya ahli sunnah kalau begini mesti begini kan itu. Kan kalau begini mesti begini itu kan akal-akalan. Kira siapa yang bilang mesti? Kalau memang mesti begitu, tentu dilanjutkan oleh Nabi dan para sahabat. Sah? Tapi ketika mereka tidak lanjutkan, sahabat tidak lanjutkan, ulama yang istiqamah juga tidak lanjutkan, tapi yang mereka kalau begini kalau begitu yang melanjutkan, berarti main akal-akalan. Betul itu. Nah, kalau tidak boleh sampai main akal-akalan, pakai sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian berkata, jadi karena gurunya ahli, maka Al-Muzani pun dikenal ahli dan diakui oleh orang-orang yang pernah berdiskusi dengannya. Karena berkata pula Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar ulama besar mazhab Maliki di masanya di Andalus, penulis kitab At-Tamhid dan Al-Istizkar, dan masih banyak lagi. Hampir tidak ada disiplin ilmu hadis kecuali beliau menulis di dalamnya. Demikian juga ilmu fikih bermazhab Maliki. Qala kana a'lama ashabi Syafi'i bin nazar. Masuk waktu bang? Tuh azanlah dulu. Azan dulu. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. asyhadu an la Hayya 'alas salah. la haula Hayya 'alas salah. la haula Hayya 'alal falah. la haula
وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة طيب Baik kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan perkataan Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah, kana a'lama ashab Syafi'i bin nadhar. Adalah sahabat atau murid Imam Asy-Syafi'i yang paling ahli, yang paling berilmu tentang an-nadhar, tentang berlogika. Daqiq al-fahmi wal fitnah, sangat teliti pemahamannya dan sangat cerdas. Intasharat kutubuhu wa mukhtasaratuhu ila aqtaril ard syarqan wa gharban. Tulisan-tulisannya, ringkasan-ringkasannya, karena dia meringkas pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Maka kalau disebut mazhab Syafi'i ada dalam Mukhtasar Al-Muzani, itu ringkasan Imam Al-Muzani rahmatullahi alaih. Syarqan gharban, dari timur ke barat. Wa kana taqiyan wari'an, orangnya sangat bertakwa, wari'an dan sangat wara'. Taulah tuan-tuan maknanya. Jadi ini yang di seorang faqih yang siqah itu adalah yang memang bertakwa, yang mengamalkan ilmunya dan tidak keluar daripadanya. Dayyinan, menjaga agamanya. Saburan alal iqlali wa taqasyuf, dan sangat sabar ya dengan al-iqlal, sedikit mengambil bagian dari dunia, wa taqasyuf, dan hidup sederhana, dan hidup yang sangat sederhana. Kemudian berkata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, Imam Ibnul Jauzi mengatakan, sahibus Syafi'i rahimahullah, murid Imam Asy-Syafi'i, wa kana faqihan hadiqan, dia seorang ahli fikih yang cerdas, thiqatan bil hadis, thiqah dalam meriwayatkan hadis, walahu ibadatun wa fadl, ahli ibadah dan ahli kemuliaan. Wa kana min khiyari khalqillahi azza wa jal, termasuk hamba-hamba pilihan Allah subhanahu, mulaziman lirribat, selalu berada berjaga di perbatasan Islam. Ada lagi yang mengatakan al-imamul allama faqihul millah alamuz zuhad. Imam Az-Zahabi dalam Syiar Alamin Nubala mengatakan al-imamul allama, imam yang sangat alim, faqihul millah, ahli fikihnya agama ini, alamuz zuhad adalah penghulu para ahli zuhud, Nah, orang seperti ini yang disanjung oleh orang yang semasa dan yang setelahnya, tetapi tetap juga ada yang meragukannya, kapasitasnya. Maka oleh sebab itu Allah ingin tunjukkan kepada dunia, sehingga ada yang meragukan, sehingga dia tulis kitabnya Syarhu As-Sunnah. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i dulu gurunya, walaupun tidak meragukan, bukan karena meragukan ilmunya, tapi diminta oleh Abdurrahman ibn Mahdi untuk menjelaskan kaedah-kaedah usul. Maka dia tulis dan jawab, sehingga menjadi kitab yang akhirnya menjadi pondasi utama. Ditulisnya ilmu baru, namanya ilmu usul al-fiqh. Dengan kitab itu jadilah Imam Asy-Syafi'i sebagai pendiri, sebagai ilmu pencetus dan penemu ilmu usul al-fiqh. Walaupun ilmu itu sudah diterapkan, tapi yang mencatatkan dan mendeskripsikan kaedah-kaedahnya dalam bentuk tertulis adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, Allah inginkan Al-Muzani
dikenal dengan bukti. Karena dengan bukti terlihat. Sama tadi, orang kadang-kadang meragukan si fulan, lalu dibuktikan. Kadang-kadang ada namanya iklan gratis. Semakin kebenaran yang namanya yang kuat itu semakin ditekan, semakin kuat lonjakannya. Sahih? Segala kebenaran al-haq itu semakin difitnah, dia semakin terlihat kejelasannya. Sebagaimana emas itu semakin dibakar, semakin nampak kemurniannya. Oleh sekalian, mutiara semakin diasah, semakin mengkilat, dan seterusnya. Akhirnya Al-Muzani rahimahullah ta'ala menjadi ulama yang tidak dapat ditolak ilmunya, dan termasuk kitab yang dituliskannya ini. Beliau bernama Ismail, dari ayah bernama Yahya, beradik Tiburi. Nah, dari datuk yang bernama Ismail bin Amr ibn Muslim Al-Muzani, dari suku Muzainah, bertemu dengan Nabi di Mudar, Rabi'ah ibn Mudar, berarti dari asli Arab Quraisy, dan terlahir di Mesir, Al-Misri, lahir di Mesir. Dan Allah takdirkan Imam Asy-Syafi'i hijrah ke Mesir dalam 2 kali rihlah, dan rihlah terakhir sampai akhir hayatnya 204 Hijriah. Jadilah dia kemana Syafi'i disebut Al-Muzani, akan terbawa namanya ikut. Al-Muzani akan terbawa namanya ikut. Dan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang menyebutnya sebagai bermazhab Syafi'i, dan wajar sekali karena gurunya memang Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaih. Beliau dilahirkan di Mesir pada tahun diwafatkannya ulama besar Mesir yang fikihnya setaraf dengan Imam Malik. Masih ingat? Sering kita sebut ketika belajar Sahih Muslim. Haddatsana Al-Laits ibn Sa'ad. Kan di masa itu ada 4 fuqaha Islam yang menjadi rujukan umat Islam dalam fatwa. Laits ibn Sa'ad di Mesir, Imam Malik bin Anas di Hijaz, Al-Auza'i di Syam, dan Sufyan Ats-Tsauri di Irak. Mereka hidup di masa yang hampir bersamaan. Laits wafat 175, Malik wafat 179, Al-Auza'i wafat 170, Ats-Tsauri wafat 161. Kan sezaman tak? Iya, bezo-bezo seketiknya kan. Nah, mereka lah al-a'immatul arba'ah di zamannya, imam yang 4 di masanya mereka itu. Tapi yang eksis mazhabnya sekarang siapa? Tinggal Malik. Malik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, di tahun 175 lahir Al-Muzani di Mesir. Seolah-olah ini pengganti. Tapi subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, beliau dari 175 dan ditakdirkan berumur panjang sampai berumur 89 tahun. 89 tahun. Itulah yang mungkin membuat dia diberikan karunia murid yang sangat banyak. Guru boleh sedikit tapi murid ramai. Gurunya sedikit tapi muridnya ramai. Sebenarnya banyak sedikit guru memang ada pengaruh, tetapi kalau yang sedikit itu bermutu tak besar pengaruh. Ya Syafi'i, kalau dia salin Imam Syafi'i saja itu sudah luar biasa. Bukankah Nabi kita gurunya hanya satu? Siapa? Jibril. Bukankah para sahabat gurunya hanya satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
tapi mereka menjadi manusia teralim dibanding dengan manusia yang setelahnya. Alis Ghazali. Jadi mutu itu sangat penting. Makanya kalau kita memiliki orang-orang atau guru-guru yang bermutu, maka jangan sia-siakan, manfaatkan, gunakan. Karena umur itu kadang-kadang tidak diketahui. Ya, dan Muzani alhamdulillah berumur berapa tadi? 89 tahun. Berarti tahun berapa lah wafat bang? 175 tambah 89. Kau gina gue deh 2 tahun mampe. Wafat tahun 264. Berarti sezaman dengan Imam Muslim, sezaman dengan Imam Al-Bukhari rahimahumullah jami'an. Masya Allah tabarakallah. Jadi beliau terlahir dari keluarga yang memang mencintai ilmu, sehingga beliau dapat sokongan dan dukungan untuk tetap belajar menuntut ilmu. Di antara guru-gurunya, saya bilang tadi, para ulama menyebutkannya sedikit. Di antaranya adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dengan dialah naik dan turunnya Imam Al-Muzani. Yang kedua adalah Ali bin Ma'bad ibn Shaddad Al-Basri, termasuk ulama besar dari Basrah yang pindah ke atau tinggal di Mesir. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau meriwayatkan dari Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, salah satu murid terbesar Imam Abu Hanifah, Al-Jami' Al-Kabir dan Al-Jami' As-Saghir. Kemudian Nu'aim ibn Hammad ibn Muawiyah Al-Khuzai, penulis Kitabul Fitan yang terkenal itu, juga murid Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih. Wa Asbagh ibn Nafi' juga Al-Umawi maulahum Al-Misri. Dan itu yang disebutkan oleh para ahli sejarah. Tapi yang paling berkesan dan yang paling berjasa kepadanya adalah Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi ala al-jami'. Nah, adapun murid-muridnya Masya Allah sungguh banyak sekali disebutkan para ulama, dan rata-rata mereka adalah ulama-ulama besar. Jadi memang ulama-ulama besar selalu melahirkan murid-murid besar. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau ada orang yang mengkritisi ulama besar dengan kritikan, bukan kritikan ilmiah, tapi kritikan menjatuhkan, ndak baguru, ndak ahli, pokoknya ndak sodo, inyon lay, ya kan? Kita tanya kayaknya murid apa, lapa orang jadi ulama, kan ya? Dah nawar jinnya. Nah, kalau Syekh nampak kritik dulu, sahabat ulama besar di Mesir pasti sahabat muidnya kan. Sah? Pailau ke Arab Saudi sahabat lo muid besar, ulama besar, di antaranya adalah murid beliau juga. Bahkan pergi ke Amerika lo bos saja muid besar. Berarti beliau melahirkan murid-murid besar, sedangkan bapak melahirkan mulut-mulut besar. Itu aja bedanya. Inyo punya murid besar, kalau kita punya mulut besar. Tuh tanya oleh buku Syekh, buku apa? Laku dijual. Iya. Kalau lainnya dan pasu masih semua linya. Pasu kalau tidak dapat C-nya. Kalau tidak boleh mahasiswa dapat C. Dapat D kan? Ini kalau beliau tidak. Beliau itu bukunya, kalau di pameran buku internasional termasuk buku paling mahal. Ini paling mahal. Kadang bukunya 20 rial. Buku yang lain 5 rial, tidak boleh orang negara. Tapi tetap habis. Sejilid misalnya, maaf, Al-Quran, sejilid yang setebal itu, buku orang lain mungkin dijual 10-15 rial. Tapi beliau 40 rial dikejar orang.
Ya. Tu berarti beliau melahirkan karya besar, awak melahirkan cora besar. Jadi oleh itu kaum muslimin, makanya saya bilang belum berkelas, berkelas. Itu aja selesai. Kalau saya debat, kalau sampai nyenyo koi itu uangnya kan, sehirnya inyo ndak pernah cumain angku cumain, inyo mana koi? Inyo ndak pernah mantin kajian uang, aku pernah mantin kajian uang mana koi? Inyo suka masuk uangnya, aku mantin ndak masuk. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kadang-kadang orang tidak sadar diuntung. Nah, tidak sadar diuntung. Kita kalau kritikan ilmiah itu memang dianjurkan. Alhamdulillah, kalau itu hidup dengan kritik ilmiah, silakan. Alhamdulillah, malam ini kajian kita begini-begini. Misalnya saya salah menyampaikan data tentang Imam Al-Muzani misalnya. Perkataan Imam Ibn Abdul Bar ternyata perkataan Al-Khatib. Silakan, tidak ada masalah. Tidak akan jatuh lembut. Itu perkataan Khatib Baghdadi dosa. Tidak Imam Ibn Abdul Bar salah nukil. Mau salah baca, yang menukil salah nukil, lalu dibetulkan. Itu bagus. Tapi kalau nyabu tidak pandai Ustaz bahasa Arab, tidak ngakurang. Boleh bertandang dahulunya kan ya. Boleh diukur jam terbang. Tapi tidak perlu dijawab. Yang seperti ini tidak perlu dijawab. Kalau sampai bangga dia perlu dijawab doh. Kan tak perlu dijawab dah. Alhamdulillah. Jadi kalau menyawai uang bongak berarti dapat uang bongak. Bongak. Dosi bongak kan dapat uang bongak. Tapi kalau debat ilmiah jelaskan. Menurut saya hukumnya haram. Sedangkan mengatakan halal, ini dalilnya lemah. Tunjukkan kelemahannya. Jelas, itu adalah biasa di kalangan para ulama, para penuntut ilmu. Kan sahabat sampai tangan-tangan bawa baju ke debat-debat gitu. Sah? Kan Imam Asy-Syafi'i yang ajarkan itu. Berdebat sama Muhammad Al-Hasan Syaibani sampai putih bujubah, nyekopok. Muhammad Al-Hasan Syaibani kopok dah. Iya, kalau tangis kau tengok alam dan dong. Nah, gempal. Tapi berisi. Sampai putih-putih baju debat Imam Syafi'i. Apa ni Imam Syafi'i? Setelah selesai berdebat, kalau lah putih buah baju, kau ya debat tu tak? Hah? Kau ya perdebatan tu sikit dah. Putih-putih buah baju dah. Tapi setelah selesai debat, hatinya kembali bersih. Kalau ibarat awak komprehensif sudah itu kan. Tanya dek murid Syafi'i ke murid Syafi'i bertanya ke guru, "Kenapa nya buya?" Tak kena ancak buya debat cekorannya tu murid kata buji awak dah. Kan iya. Kenapa pendapat buya tentangnya? Wallahi ma raaitu saminan amla'in man min Muhammad bin Hasan. Demi Allah, saya tidak pernah melihat orang segemuk itu tapi isinya ilmu semua. Kalau gopuk tu ilmu sodoh tidak jadi aib dah kan. Tapi kalau gopuk pelolok aja kau jual aziz ya. Tidak, ilmu isinya. Tu tanyalah dia murid Muhammad Al-Hasan tentang Syafi'i. Yang tu nak bela guru lah kan. Kenapa Syafi'i? Wallahi ma raaitu fatan aqala min Syafi'i. Tak pun anda tengok anak muda secerdas Imam Syafi'i. Tu kalau itu sampai bocoran ke masing-masing. Leon aku tu bangi. Leon. Itu yang debat ilmiah, bukan saling memfitnah. Kau nak apa encik dalil lah, batu doang nak bunuh radikal. Itu kehabisan hujah. Orang tak pernah mengatakan itu, antum mengatakannya. Sah? Kan ya? Suruh ngapiun uang, lapok kali ngapiun uang, kalau nak boleh. Nah, kalau lah buat belajar tauhid bang ya, lapok kali ngapiun uang. Nak ada orang? Berarti inya pandu tu. Nah, ala pun ngapiun uang. Ini kan sabit dia nak tu mengapiun uang Islam pandainya mau seorang Islam tak pernah adanya. Dia lah apa masuk Islam dia, awak lah apa masuk itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Di antara murid-murid beliau perlu sabit. Dah kelalaian mana-mana umpan.
mana puasa tadi lah ndak leh nengok leh. Baik. Tahu tak? Atau indah guru-gurunya. Muridnya di antaranya adalah Imamul A'immah. Imamnya para imam. Nah, siapa yang digelar Imam Al-Immah? Masih ingat? Muhammad ibn Ishaq ibnu Khuzaimah. Ia penulis Sahih Ibnu Khuzaimah, penulis Kitabut Tauhid. Nomor Kitabut Tauhid isinya tauhid, tapi di ahli kalam disebut Kitabus Syirik. Kitab syiriknya. Seperti kata Abu Umar Ar-Razi. Ini kecen dia kitab itu kitab syirik. Apa sebab? Sama dengan kita yang mengatakan Allah alal arsh. Bagi mereka kita syirik. Cuma lucu boleh apa imam kayak syiriknya. Kalau tuan syirik boleh apa imam kayaknya? Batal salat. Hanya lainnya. Nya tidak nampak bonus syirik. Dua ikut aja. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Imam Ibnu Khuzaimah. Yang kedua, Abu Ja'far At-Tahawi. Orangnya penulis kitab Mushkilul Athar. Ya, penulis kitab Syarh Ma'anil Athar, Mushkilul Athar dan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Apa kata beliau? Awwalu man katabtu anhu al-hadis al-Muzani. Orang pertama yang saya tuliskan hadis darinya adalah Al-Muzani. Berarti guru hadis pertamanya ada Al-Muzani. Al-Muzani ahli hadis. Ahli hadis tadi bilang thiqah. Nah, walaupun tidak banyak meriwayatkan. Kemudian Abul Qasim Ibn Bashar Al-Anmati, Syekh Ibn Surayj. Syekhnya Imam Ibn Surayj. Tahu Ibn Surayj? Tak juga tentu ya. Digelar dengan Asy-Syafi'iyyu Ats-Tsalis. Syafi'i yang ketiga. Atau ada yang mengatakan Syafi'i Ats-Tsani. Artinya imam besar mazhab Syafi'i. Nah, Abu Qasim Bashar ini adalah gurunya, murid dari Al-Muzani. Kemudian Zakaria ibn Yahya Al-Muwarajalawi. Mujallai. Enggak, Zakaria ibn Yahya As-Saji. Namun sama uang berbeza. Nah, Zakaria ibn Yahya As-Saji salah seorang ulama hadis Syekhul Basrah. Syekhul Al-Basrah. Nah, ada yang buat subuhat bahwa Imam Abdul Hasan berguru pada beliau lalu sama akidah sifat doa. Bukan. Ini adalah klaim yang tidak punya bukti. Ini asal waswaju guru lah samunya pemahaman. Tak, murid tak mesti sama dengan guru. Berapa banyak murid yang menyeleweng dari gurunya? Sahih? Contohnya Wasil bin Atta, pencetus aliran Mu'tazilah yang penyoki sampai kini tidak bata-bata. Ia diambil dari ahli kalam sebagian pendapatnya, sehingga menjadi sunnah ditinggalkan gara-gara beliau. Gurunya Al-Hasan Al-Basri, gurunya Hasan Basri. Tidak Hasan Basri awak, Hasan Basri sitan, Imam Hasan Al-Basri. Nah, tapi menyimpang. Dan ini banyak murid-murid yang menyimpang. Kemudian Abul Hasan Ibn Jusah, sahibul juzuk terkenal Ibn Jusah. Kemudian Abu Nuaim Ibn Adi, dan terakhir Abu Muhammad Abdurrahman Ibn Abi Hatim Ar-Razi yang penulis kitab Adab Asy-Syafi'i. Lupa bang ya, kitab apa contohlah. Adab Asy-Syafi'i wa Manaqibuh. Ini murid daripada Imam Al-Muzani juga. Dah. Kalau tentu murid macam itu, pahamlah kita kadar ilmu gurunya. Siapa dulu dong? Gurunya Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi ala al-jami'. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dengan demikian kita sudah tahu kapasitas penulisnya. Tinggal lagi kita insyaallah membaca dan memahami apa yang ditulisnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan dalam beberapa pertemuan. Kalau bisa sekali pertemuan selesai aja bon. Tapi condohin tak condoh. Nah, tapi kita upayakan
dengan tidak terlalu luas tapi tidak pula terlalu ringkas. Baik, ada pertanyaan? Jelas insyaallah. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.